Presiden Joko Widodo mendatangi Hotel Fairmont, Jakarta setelah kampanye akbar paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada 10 Februari 2024. Hotel Fairmont yang terletak persis di seberang Gelora Bung Karno ini menjadi tempat berkumpul kubu Prabowo Gibran. Jokowi tiba pukul 20:26 waktu Indonesia Barat menggunakan Toyota Velfire hitam bernomor polisi B8168 ZZH. Jokowi turun dari mobil bersama cucunya yang merupakan anak-anak Gibran, Jan Etes Srinarendra dan Lalembah Mana. Kemudian Gibran menyusul 15 menit kemudian bersama istrinya Selvi Ananda. Jokowi berada di Hotel Fairmont sekitar 40 menit. Saat keluar hotel, Jokowi mengaku hanya mengantarkan kedua cucunya kepada sang anak. Di sisi lain, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berterima kasih ke kepala negara karena tak ikut berkampanye. Hal itu diungkap Ganjar pada 10 Februari 2024 siang hari. Terima kasih Pak Jokowi karena sampai dengan titik terakhir beliau tidak mengambil kesempatan itu. Dan terima kasih juga kepada civil society kampus yang sudah mengingatkan. Artinya kita masih bisa mendengarkan. Masa kampanye pemilu 2024 yang berlangsung selama 75 hari resmi berakhir pada 10 Februari 2024. Kini Pilpres 2024 tengah melewati masa tenang, mulai dari 11 hingga 13 Februari mendatang. Sementara hari pencoblosan akan dilakukan pada 14 Februari 2024. Saya teman sama Sito udah lama, bukan kalian yang hadapan saya. Oh, saya udah ketemu, tanya Salam Alif gitu. Dia cuma kasih begini. Maka saya dihina sama dia. Bang, saya urusan masih berpada mambang ya. Kalau abang sama ini, sama sini aja. Orang, makanya jangan maruk. Sama-sama relawan jangan maruk. Tolong bang, panggilin. Ada undangan kami, undangan resmi. Iya, Bang. Saya sendiri juga. Kami ini manusia, bukan binatang. Oke, sebenarnya Pak dulu, Pak dulu. Ya. Itu mutar dia. Aja nggak ada. Itu dia, mutar. Ya udah. 300 pasukan yang diundang, buat biasa aja, kita cuma ratusan. Kalau bicara organ setara, nggak ada besar, nggak ada kecil. Betul. Keadilan aja. Betul. Mana keadilannya? Betul. Itu bukan uang dia, bukan konsumsi dia. Ya, Bapak bisa lihat ibu-ibu dengan anak kecilnya. Kepanasan, hujan-hujanan. Oke. Sebenarnya kita nggak mau seperti ini. Dia kalau saya kawan ini, tapi jangan dikecilin kawan. Jadi ada yang harus ketara. Iya. Saya aja 45 nggak dikasih masuk. Tadi bilang mau ditutupin, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Pernyataan tempo hari Jokowi bilang saya akan cawe-cawe 2024 saya tidak akan netral. Kemudian ada indikasi 1, 2, 3. Ya cawe-cawenya Jokowi sudah semakin terlihat hari ini. Tapi bentuknya apa sih? Detailnya bagaimana sih? Nah itulah yang dibocorkan oleh Tempo hari ini. Kemarin ya maksudnya ya. Baik, kita akan coba lihat. Nah ini di atas podium tapi posisinya seperti posisi patung apa sih yang di Jakarta itu. Dia sedang Jokowi yang ketutupan wajahnya oleh tangan sedang pegang Gibran untuk menaikkan ke atas, kemudian di bawah menunggu Pak Prabowo maksudnya
Warnanya sama nih, agak-agak hijau-hijau begitu ya. Kita coba tulisannya. Baca. Presiden Joko Widodo sudah lama mendorong anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto setelah gagal 3 periode. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi ini bukan baru 1 hari atau 1 minggu atau 1 bulan ke belakang, sudah berbulan-bulan ke belakang. Sesaat setelah upaya Pak Jokowi untuk menjadi 3 periode gagal atau perpanjangan periode gagal ya. Ini wacana yang sudah semakin banyak disampaikan termasuk oleh Hasto. Ini keinginan Pak Lurah katanya. Jadi bukan desakan dari warga, bukan desakan dari rakyat, keinginan dari Pak Lurah. Ada gambar apa lagi ya, kita cek dulu. Prabowo sekali lagi. Saking semangatnya. Dalam 1 tahun terakhir, Solo selalu menjadi perbincangan banyak orang. Banyak yang memuji dan kagum dengan kepemimpinan di Solo. Kota dipercantik, banyak festival digelar, dan event internasional pun seolah tiada henti. Ini belum termasuk proyek-proyek strategis yang nilainya ditaksir oleh para pengamat mencapai 1 triliun rupiah lebih. Awalnya saya pun kagum. Wow, anak muda ini ternyata berprestasi juga dan bisa memimpin. Namun setelah kontroversi di MK terkait karpet merah yang dipersiapkan untuknya, semua menjadi terbuka. Media buka data dan ternyata kehebatan Solo selama ini tak lebih dari sokongan pusat melalui banyak kementerian yang memberikan proyek ke kota ini. Maka tak heran kalau Gibran selalu membanggakan 16 proyek strategisnya yang bisa dikatakan sebenarnya itu hadiah dari pusat. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana daerah lain merasa dianaktirikan, yang daerah Jawa Tengah sajalah. Saya pun tak bisa membayangkan bagaimana perasaan Pak FX Hadi Rudiatmo yang memimpin Solo selama 2012 sampai 2021 tidak memperoleh perhatian yang seperti itu. Padahal kita tahu Pak FX Rudi adalah kompatriotnya Jokowi sejak dia masih menjabat sebagai wali kota Solo. Tentu ini bukan contoh yang baik ketika prestasi anak presiden yang sekedar masih kecil dan dukungan dari pusat namun diklaim sebagai kinerja seorang pemimpin. Saya tidak yakin kalau Mas Wali ini bukan anak presiden, mungkin dia tidak akan bisa seperti saat ini. Jadi hati-hati, jangan membeli kucing dalam karung ya. Itulah yang terjadi ya. Jadi di beberapa video kita juga sampaikan bahwa sebentar lagi akan ada baliho-baliho, meme, cerita-cerita, kisah dari berbagai media mainstream termasuk para buzzer untuk menaikkan citra Gibran sebagai anak muda yang berprestasi, berkarya, berdedikasi dan seterusnya yang positif-positif. Tapi tentu kita harus kedepankan fakta dong. Nah, salah satunya ini sampai ada 16 proyek strategis itu bukan karena prestasinya Gibran yang dia tunjukkan sebagai pemimpin Solo, tapi karena dia anak presiden, tapi karena dia anak raja. Ya sudah, diberi saja semua. Mana ada wali kota didatangi para menteri berturut-turut, nggak ada hentinya itu. Proyek dari kementerian ini, kementerian ini, dari kementerian, dan mereka menghadap itu, bukannya dipanggil. Kan ini logika sederhana saja ketika kita sampaikan bahwa politik dinasti itu berbahaya bagi demokrasi, kemudian dibalas oleh mereka, mana ada berbahaya, kan yang milih rakyat. Lah ini faktanya, ketika anak raja yang diangkat maka dia akan dianakmaskan. Bukan persoalan dipilihnya oleh rakyat, kan rakyat disodorkan oleh pilihan-pilihan. Nah pilihan-pilihan inilah yang dipaksakan gitu maksudnya ya. Kenapa sih baperan ini? Kayak kita dengar aja lah langsung ya. Mah, Ganjar baper di roasting Kiki. Gimana meroasting rakyat ya? Nah, kalau itu mah emang gak bakal didengerin, Tom. Kan yang ngomong Kiki Saputri bukan Megawati Soekarno Putri. Aduh. Ya emang sih sama-sama ada putrinya, tapi kan yang satu dilapor Pak, yang satu lapor Bu. Lagian mah ya, Kiki Saputri itu kesel banget sama Ganjar. Iyalah. Video roastingnya dipotong-potong soalnya mah. Oh, kalau itu mah udah jelas, Tom. Ganjar kan emang suka dalam hal motong-memotong. Lah, emang pernah motong apa lagi? Ya selain motong video roasting, dia juga suka motong harapan anak-anak timnas U20. Sama satu lagi nih, mah. Apa? Ganjar tuh kelihatan banget mukanya pas di roasting. Kelihatan bapernya, mah. Itu mah udah pasti, Tom. Ganjar kan nggak bisa bohong kalau soal wajah. Dia tuh bisa bohong kalau soal wadas. Aduh. Enggak lah, mah.
Lagian jadi pemimpin tuh jangan Apa? baperan. Jadi pemimpin tuh jangan baperan, tapi berperan. Lah, Ganjar juga sekarang udah berperan dan perannya udah jelas sebagai petugas partai. Luar biasa ya, keren.